Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek tes. Cek. Cek. Baik, suaranya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan mata kuliah apa? Oke, perlindungan saksi dan korban. Hari ini kita akan coba, ini pertemuan ke-4. Oke, kita akan mulai dengan salah satu dari kalian yang ingin berbagi. Hari ini kita akan coba melihat pengaturan saksi dan korban pada aturan-aturan terdahulu sejenak. Nah, silahkan mungkin ada yang berkaitan dengan itu, yang mau men-share hasil bacaannya. Tidak ada? Ada yang mau maju atau ditunjuk? Silakan. Bebas apa? Tidak usah pakai mic ya. Mic-nya error ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rina juga. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang artikel yang telah saya baca dengan judul Gambaran Depresi pada Remaja dengan Pengalaman Kekerasan Seksual. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa masa remaja ini merupakan masa di mana sistem biologi, sistem fisiologis, bahkan sistem sosial masa remaja itu mulai berkembang. Menurut WHO, masa remaja itu terjadi pada usia dalam kurun 10 sampai 19 tahun. Dalam artikel yang saya baca, terdapat 37 artikel yang telah direview. Mereka menjelaskan bahwa terdapat hubungan maupun korelasi mengenai kekerasan seksual pada remaja saat depresi. Hasil penelitian tentang motif pemerkosaan pada remaja menyebutkan bahwa kasus pemerkosaan ini hasil penelitian tentang motif pemerkosaan pada remaja menyebutkan bahwa kasus pemerkosaan dilakukan dengan teori rational choice atau menyatakan bahwa perbuatan ini berdasarkan pilihan sendiri, di mana pilihan sendiri adalah pilihan pelaku, motif sendiri dari pelaku, kepentingan sendiri dari pelaku, bahkan kehendak pelaku tersebut tanpa dipengaruhi oleh faktor khusus. Setelah dianalisis, didapatkan bahwa gambaran depresi pada remaja dengan pengalaman kekerasan seksual paling dominan adalah rendahnya konsep diri, di mana konsep diri ini yang menghasilkan depresi pada remaja. Depresi pada remaja itu bukan hanya satu bentuknya. Depresi pada remaja itu memiliki, dari yang saya baca, depresi pada remaja itu ada 8 macam. Yang pertama adalah gangguan pola tidur, yang kedua gangguan pola makan, yang ketiga self harm atau melukai diri sendiri, yang keempat anhedonia atau kesulitan untuk melakukan aktivitas, yang kelima emotional dysregulation atau kesulitan untuk mengontrol emosi, yang keenam antisosial atau yang biasa kita sebut sanguinoid atau biasa disebut juga bunuh diri, yang ketujuh suicidal attempt atau keinginan seseorang untuk bunuh diri, yang kedelapan gangguan psikotik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang
lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Siapa? Oke, sepertinya mic-nya agak bermasalah. Kita santai saja. Suara saya mendengaran ya ini? Oke. Terima kasih Mbaknya tadi. Mbak, tunjuk salah satu orang lagi untuk menyampaikan. Siapa yang tadi silahkan tunjuk untuk maju lagi. Tunjuk salah satu orang. Ada? Emang nggak? Silakan. Mas siapa Mas? Ade Mohon. Ade, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mohon Syarif. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang ditulis oleh Bambang Yulianto. Pertama-tama, jurnal ini memperkenalkan bahwa saksi dan korban merupakan salah satu unsur penting dalam proses peradilan pidana. Saksi berperan penting dalam memberikan keterangan untuk mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Sedangkan korban merupakan pihak yang dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Kemudian, membahas tentang dasar hukum perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Dasar hukum tersebut didefinisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, membahas tentang bentuk perlindungan hukum. Berikut beberapa poin penting jurnal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, saksi dan korban merupakan salah satu unsur penting dalam proses peradilan pidana. Yang kedua, dasar hukum perlindungan saksi dan korban di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban meliputi perlindungan fisik dan psikis, bantuan hukum, bantuan medis, bantuan rehabilitasi, dan bantuan psikososial. Yang keempat, tantangan dalam penerapan perlindungan hukum terdapat saksi dan korban meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Ini sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mas Ade. Baik. Jadi biar di kelas ini yang sharing bukan hanya saya, tapi Anda juga. Jadi kita bisa saling share tentang apa yang akan kita sebenarnya apa sih mata kuliah ini. Sekali lagi, perkuliahan itu bukan satu arah dalam artian dosen itu pemilik ilmu semuanya gitu lalu saya bagi gitu, bukan. Banyak hal yang bisa jadi saudara lebih tahu dibanding saya, saudara lebih update dibanding saya, saudara mungkin lebih baca lebih dahulu dibanding saya. Kenapa saya menyampaikan itu juga karena saya duluan baca saja, saya duluan kuliah dibanding saudara. Itu tidak menentukan bahwa saya lebih hebat dibanding saudara. Oleh karena itu, apa yang saudara bagikan mudah-mudahan itu bermanfaat pada saudara dan rekan-rekan kalian. Saya juga men-share itu. Ada beberapa hal yang mungkin saya dapatkan juga dari pembacaan dari kalian, bukan dari pembacaan saya. Oke, hari ini saya coba menyampaikan apa yang ada dalam Open Learning. Open Learning itu di pertemuan keempat, ada yang belum masuk di Open Learning? Sudah semua ya?
Karena jangan sampai saudara terganjal terkait urusan perkuliahan ini karena urusan pernening. Ya, saya sangat berharap itu tidak ada di kelas saya. Tapi karena berulang-ulang dalam beberapa semester selalu ada mahasiswa yang bermasalah, makanya saya selalu ingin mengecek dan mengingatkan kembali. Lalu di perkuliahan ini, di sesi keempat, ada mungkin yang bertanya, Pak, apakah itu semua slide-nya itu buatan Bapak? Enggak, slide-nya juga warisan dosen sebelumnya gitu. Kita saling berbagi, begitu juga. Jadi saya tetap pertahankan slide dari dosen sebelumnya dan saya berikan masukan-masukan tertentu gitu. Mungkin ada beberapa hal yang beliau tambahkan dan beberapa hal yang saya tambahkan. Nah, di sini kelihatan ya, misalnya ada bicara tentang saksi dan korban pada KUHP. Saya sudah spill waktu beberapa pertemuan sebelumnya bahwa KUHP itu tidak berfokus pada saksi dan korban. Buktinya ini, it's proof bahwa sedikit porsi yang diberikan mengenai masalah saksi dan korban. Hadirnya kata saksi itu memang banyak berada di dalam KUHP. Ya, nanti. Tapi itu kan kepentingannya untuk berkaitan dengan pembuktian. Sedangkan dalam KUHP, karena tidak berkaitan langsung dengan pembuktian, KUHP tidak banyak memention tentang saksi dan korban. Jangankan perlindungannya, memention saja memang tidak banyak. Karena KUHP ada hukum material yang lebih bicara tentang aturan perilaku apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Saya sebenarnya tadi itu mau agak nggak berangkat ya, karena sudah mention sudah di chat oleh PJ-nya, saya nggak tahu beberapa hari ini agak dari kemarin itu agak flu. Tapi kayak lagi musim flu, gitu. Beberapa nggak apa-apa lah. Di sini nampak ya bahwa diterangkan dalam slide itu bahwa dalam KUHP, kalau saudara buka KUHP, sekarang kan nggak perlu buku lagi ya, pakai download yang ada itu, saudara search saja saksi itu atau korban itu, tentu tidak banyak. Namun apakah karena tidak ada? Pasti sama sekali tidak ada. Pada dasarnya ada. Tapi dapat kita simpulan pertama bahwa tidak banyak pengaturan mengenai saksi dan korban dalam KUHP, bahkan dalam KUHP juga. Lebih-lebih kalau kita minta pertanyaan tentang perlindungan saksi dan korban itu seperti apa. Tapi kalau di sini munculkan bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Yang mana? Nanti kita akan lihat di sini. Salah satunya hakim itu diberikan peluang, sekali lagi karena diberikan peluang berarti tidak harus, boleh pilihannya alternatif untuk menjatuhkan pidana bersyarat khusus bagi pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian baik semua ataupun sebagian yang timbul sebagai akibat dari tidak pidana yang dilakukan. Saya pernah menyampaikan misalnya kemarin ada kecelakaan, gitu ya. Kecelakaan. Orang dipidana dengan kecelakaan itu adalah bukan karena dia merugikan barang orang lain, dia merugikan nyawa atau keselamatan orang lain, atau merugikan nilai materi, entah kendaraan, entah orang lain, tapi dia dihukum karena dia melanggar peraturan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Itu konsep pidananya. Itulah ia masuk kategori hukum publik, bukan hukum privat. Hukum privat mengatur saya jual beli Pak, terus saya dirugikan. Maka di situ ranah kita punya kerugian itu hubungan privat. Kita minta ganti rugi dan sebagainya. Sedangkan dalam pidana pada dasarnya bukan yang dituntut bukan orang untuk mengganti rugi itu. Saudara melaporkan seseorang ke polisi itu bukan untuk meminta uang saudara kembali, tapi meminta orang itu agar ditegakkan hukum atasnya. Hukum atasnya apa? Entah nanti dia kena penjara, entah kena dia denda dan sebagainya. Misalnya
dalam kasus korupsi itu kan banyak denda. Apakah dendanya itu diberikan kepada korban? Ada yang lagi ramai kemarin itu setahun belakangan itu kasus-kasus apa sih namanya, trading. Sebut aja mereknya, salah satunya kemarin itu yang terungkap itu apa ya? Binomo atau apalah gitu kan ya. Kan ditangkap tuh. Banyak korbannya yang rugi, merasa kerugiannya sekian. Nah, orang yang ditangkap itu kemarin kan terungkap bahwa harta orangnya itu sebagian disita, sebagian ada yang dikembalikan. Korbannya teriak-teriak, "Lah kami yang rugi, Pak, begini." Dari situ saudara bisa nangkap sebenarnya konsep pidana itu tidak untuk mengembalikan kerugian saudara. Dia lebih mengarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan. Menghukum pelaku kejahatan. Di sini muncul masalah. Masalah apa? Masalah kan sebenarnya kena rugi kan saya, Pak, bukan negara, bukan pemerintah. Yang ditipu oleh afiliator robot trading itu kan masyarakat, bukan negara. Harusnya, Pak, ya masyarakat tuh uangnya dikembalikan begini dan begitu. Tapi apakah real begitu? Ternyata tidak. Nah, muncul masalah itulah yang selalu diungkap tentang bagaimana fungsi dan posisi korban di dalam KUHP. Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kerugian baik semua atau sebagian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana dilakukan oleh seorang pelaku. Oke. Dalam pasal 4 ayat C kata Susilo. Susilo ini adalah salah satu penerjemah KUHP. Jadi kalau saudara pernah baca KUHP? Pernah? Ada yang pernah baca KUHP? Saya kok nggak yakin. Karena KUHP itu yang benar, itu yang berbahasa Belanda. Yang kita terima itu adalah terjemahan dari KUHP. KUHP yang kita pakai sampai hari ini, walaupun sudah ada KUHP baru yang mau menggantikannya, tapi kan berlakunya 3 tahun lagi. Yang berlaku sampai masih hari ini itu adalah Wetboek van Strafrecht yang itu dari abad 19 berbahasa Belanda kita pakai sampai hari ini. Kalau ditanya realnya pernah baca KUHP, saya kok ragu. Saya pun tidak pernah. Yang saya baca itu adalah terjemahannya. Salah satu penerjemah itu Pak Susilo. Makanya nanti kalau saudara beli KUHP, kalau misalnya kita bandingkan sama undang-undang ya. Undang-undang itu mau cetakan mana, mau yang terbitan mana, mau download dari mana, kata-katanya akan sama. Sedangkan saudara kalau beli KUHP yang itu mau cetakan mana, downloadan mana, itu terkadang kata-katanya beda. Kata perkatanya itu ada kemungkinan berbeda. Kenapa? Karena itu hasil terjemah. Kalau ditanya mana hasil terjemah yang resmi, tidak ada. Tidak ada satupun yang resmi. Cek aja. Mana yang resmi? Tidak ada. Negara pun tidak serta-merta membuat satu terjemahan resmi. Itu uniknya. Nah, salah satu penerjemahnya Pak Susiloi. Kalau tidak salah beliau ini polisi, seingat saya. Secara tersirat pasal 14C ayat 1 memberikan perlindungan terhadap korban. Oke, ada yang bisa bantu saya mencari 14C KUHP itu isinya apa? Saya pun tak cari. Yang bikin slide juga bukan saya kan gitu. Coba tolong dibantu saya. 14C. Apakah ada? Jangan-jangan kita nggak ketemu. Bisa jadi kan tipe dia nulis di situ atau sebagainya. Bantu saya 14C KUHP. Ada yang sudah ketemu? Silakan dibacakan yang ketemu. Pasal 14C dengan pilihan yang dimaksud pasal 14A kecuali jika dijatuhkan pidana denda selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana hakim
hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. 2. Cukup, ayat 1 saja. Teksnya kan sebenarnya di depan. Kenapa saya nyuruh nyari kalian? Jadi kalian yang baca di depan sama yang dibaca mbaknya itu kan beda. Dah? Ya. Itu tadi saya bilang bahwa KUHP itu terjemahan. Yang dibaca mbaknya itu kata-katanya beda, tapi secara makna sama yang ada di sini. Benar ya? Dia berarti pasal 14C. Itu saya ingin membuktikan saja bahwa ternyata terbukti bahwa kata-kata beda. Jadi saja tadi dia terhukum misalnya dan sebagainya. Itu kan terjemahan dari kata Belanda. Apakah terjemahan ini punya masalah, Pak? Ada. Ada temuan bahwa beberapa terjemahan itu ada yang keliru, namanya buatan manusia. Terjemahannya keliru. Nanti kalian harus cari itu, karena hati-hati. Jadi kalau mencari sesuatu nanti carilah. Search nanti kalau saudara bisa ketemu. Kesalahan, misalnya salah di R. Susilo ini kalau tidak salah ada sekian kesalahan terjemah yang dia tuang. Ya kalau cuma kata sedikit tidak masalah. Cuma terkadang ada yang sampai salahnya itu. Saya temukan ada isu yang kemarin terbahas itu. Yang satu disebut 9 tahun, yang satu 9 bulan. Itu kan jauh sekali ya. Nah itu hati-hati, mungkin ya saya tidak meneliti tentang itu detail, tapi ternyata namanya terjemah itu punya resiko begitu tadi. Bisa beda, bisa tak sama artinya. Adakah yang di sini dalam artikelnya bicara tentang ganti rugi terhadap korban? Ada? Ya nggak harus seluruh artikelnya. Salah satu isi artikelnya yang saudara baca itu bicara tentang ganti rugi terhadap korban. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada nggak usah diada-adakan. Ada nggak? Ada? Nggak ada? Oke, kata R. Susilo secara tersirat pasal 14C ini memberikan perlindungan terhadap korban di mana bahwa si terhukum tidak denda, tidak akan melakukan perbuatan dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa. Nah, di sini. Tapi sekali lagi kata-katanya boleh. Apakah pernah terjadi? Saya belum tahu. Saya tidak pernah mencarikan katanya. Saudara bisa nih, salah satu isu yang saudara bisa teliti, misalnya apakah pernah ada perjanjian istimewa ini? Contohnya, saya pribadi tidak pernah melihatnya. Dengan segala keterbatasan saya tentu. Saudara silakan. Siapa tahu menemukan. Nah itu menarik. Menarik itu begitu. Menarik tema-tema kan. Salah satu kenapa kita bahas begini itu agar muncul tema-tema tertentu yang saudara bisa tulis. Nah, bisa membuat satu perjanjian istimewa bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu semuanya atau sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan yang kurang lamanya dari tempo percobaan itu. Nah, bahwa ada peluang hakim. Ini kan ranah perjanjian, ini kan ranah perdata sebenarnya. Tapi ada peluang masuk di situ agar apa? Agar sebenarnya korban tadi, korban yang rugi kan korbannya. Jangan hanya bagaimana menghukum si pelaku, tapi bagaimana korban ini mendapatkan hak yang dia hilang karena perbuatan pelaku tersebut. Ada 14B. Coba Mbak dibacakan aja 14B. Ya. Masa percobaan dari kejahatan dan pelanggaran dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 tahun. Oke, kalau di sana tadi itu bagian mengenai masa yang diberikan untuk pemenuhan ganti rugi. Oke, temponya itu. Oke, 14C
Coba Mbak 14C-nya. C, Pak. Ya, C sekarang. Yang pertama ya. Ya, 14C. Tadi kan A, B, sekarang C. Ada. Dengan perintah yang dimaksud pasal 14A, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan secara umum bahwa pidana tidak akan melakukan tindak pidana. Itu pasal 14 apa? C, Pak. C, oke. Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana. Hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Oke, terima kasih. Masih Mbak ya. Oke, intinya itu berkaitan dengan ada peluang. Lalu nih. Oke, ada catatan bahwa ternyata karena aspek tadi itu sifatnya abstrak dan tidak ada spesifik ya, cuma diberikan kesempatan boleh lalu begini dan begitu, ini menyebabkan segala sesuatu itu terserah hakim. Nah, yang sesuatu yang sifatnya terserah ini punya kelebihan dan kekurangan. Punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya dia hakim nanti bebas berkreasi. Tapi punya kekurangan ya. Hakimnya bisa bebas berkreasi atau tidak melakukan apa-apa. Kan gitu. Namanya itu. Oke, ini kita mention sedikit saja. Lalu kita beralih ke KUHP. Apa bedanya KUHP sama KUHP? Oke, ini bicara tentang hukum formilnya. Di hukum formilnya, lalu apakah ada perlindungan terhadap saksi dan korban? Sama seperti kemarin saya mention bahwa di KUHP pun itu tidak berfokus pada perlindungan pada saksi dan korban. KUHP itu lebih bicara tentang bagaimana setiap aparat penegak hukum itu berlaku sesuai dengan kewenangannya, tidak sewenang-wenang. Itu lebihnya. KUHP itu menjamin perlindungan kepada tersangka, terdakwa, atau Pak kan nggak penting Pak, kan dia pelaku kejahatan. Tidak ada jaminan yang ditersangkakan, didakwa itu pasti pelaku. Itulah konsep equality, presumption of innocence. Selama orang itu belum diyakini oleh hakim dan diputuskan oleh hakim sebagai pelaku kejahatan, maka tidaklah dia berhak dilakukan sewenang-wenang. Dia dianggap sebagai seorang yang masih belum bersalah, netral. Ingat, ada pemahaman yang harus saudara luruskan dengan tepat ya. Presumption of innocence itu sebenarnya berlakunya untuk siapa? Ada yang tahu? Iya, presumption itu kan memang tersangka. Tapi itu ditujukan untuk siapa sebenarnya? Konsep presumption of innocence. Ada yang tahu? Ini saya masih ingat ini diajarkan oleh dosen saya. Beliau itu sebenarnya menyampaikan ada dua asas yang berjalan bersamaan. Praduga tak bersalah dan praduga bersalah. Loh Pak, kan kita megangnya praduga tidak bersalah. Iya, tapi ini khusus untuk yang dituju pertama itu adalah hakim. Yang kedua adalah siapa? Adalah masyarakat. Selama dulu ya, sekarang kan Sambo sudah ditetapkan. Dulu waktu Sambo itu ramai di media dan sebagainya, selama ia belum ditetapkan oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya kita tidaklah bisa menjatuhkan kesalahan itu langsung kepadanya. Pasti bersalah, tentu tidak. Ini kan yang bahaya di masyarakat tuh kan pokoknya orang udah ketangkap tuh langsung keluarganya dicibir, dia dikatain begini-begini. Padahal belum tentu.
Lalu ada asas yang berjalan bersamaan dengannya, namanya praduga bersalah. Adakah Pak? Adakah asas praduga bersalah? Sebenarnya ini tidak pernah tertulis. Tapi kata dosen saya, Prof. Edi itu, yang sekarang jadi Wamenkumham, bilang kan, praduga bersalah itu harus dimiliki oleh penyidik dan penuntut umum dalam hal mereka menetapkan seseorang sebagai tersangka dan terdakwa. Ketika dia menentukan seorang itu tersangka, dia harus yakin. Apa buktinya? Bahwa seseorang itu dapat ditetapkan sebagai tersangka kalau sudah ada alat bukti, ya, berdasarkan dua alat bukti yang cukup itu, seseorang diduga telah melakukan tindak pidana. Dugaan bersalahnya itu di situ. Yang berhak melakukan dugaan bersalah itu siapa? Penyidik dan penuntut umum. Selama mereka tuh nggak yakin, tidak menduga orang salah, ngapain ditetapkan tersangka? Ngapain dibawa ke pengadilan? Itu ya. Jadi mereka tuh punya konsep praduga bersalah. Bukan berarti mereka praduga tidak bersalah. Nah, diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, iya, itu hak semua orang. Tapi seseorang itu harus, ketika saudara nanti ada yang mungkin jadi polisi, ada yang jadi jaksa penuntut umum, harus yakin betul dengan dugaan yang valid. Ya, tugas saudara kan menduga, mengumpulkan bukti yang mengumpulkan dugaan kuat, bukan menjudge, menetapkan seorang terhukum itu kan jatahnya hakim. Nah, hakim selama di persidangan tidak boleh menduga seseorang itu salah sebelum ia periksa semuanya. Saksi sebelah sini dan saksi sebelah sana. Itu. Saksi memberatkan dan saksi meringankan. Tetapi seorang jaksa dan seorang penuntut umum dan seorang polisi, ketika ia merampungkan berkas-berkasnya, patutlah ia punya satu praduga betul bahwa pelaku inilah yang bersalah. Jangan sampai saudara nanti kalau jadi polisi, jadi penuntut umum, ragu, lalu saudara berani betul menetapkan seseorang itu jadi tersangka, berani betul menetapkan seorang itu dibawa ke pengadilan, perkaranya sudah P21 dan siap untuk dituntut ke pengadilan. Jangan. Kenapa saya bicara ini? Karena saya sebagai seorang praktisi, saya menemukan ada yang begitu. Karena berkas itu banyak, perkara itu pokoknya ya asal aja lah, udah cukup. Jadilah seorang penegak hukum yang profesional. Salah satu profesionalnya itu. Kalau saudara nanti jadi hakim, ada yang mau jadi hakim? Gak ada, ya nggak apa-apa sih. Saya nggak tahu. Kalau dulu waktu zaman saya kuliah itu salah satu kerjaan favorit itu jadi hakim. Nggak tahu kalau di sini saya memang jarang. Di angkatan mana saja, sangat jarang yang pengen jadi hakim. Kenapa? Hah? Susah. Kalau susah ngapain saudara kuliah fakultas hukum? Oh, jadi saudara cari pekerjaan yang gampang, gajinya besar gitu ya. Bisa sering liburan, jalan-jalan, kerjanya di rumah. Masuk jam 10, pulang jam 11 gitu ya. Sejam doang kerjanya. Enak banget. Baik. 5 menit terakhir saya beri kesempatan pada Mas yang tadi, Mas Ade, tunjuk satu orang yang mungkin mau berbagi di depan. Tunjuk orang yang nanti bebas saya tunjuk. Kalau dia kan saya sudah pernah ya, kita pindah ke yang lain. Sila. Siapa? Mana orangnya? Sudah belum? Sudah pernah maju? Ya, beda. Ini mata kuliah yang berbeda. Ya, oke, silakan.
yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan. Gagal lagi. Salah satu alat bukti yang sah yang selalu ada di dalam dan diperlukan di dalam setiap perkara adalah keterangan saksi. Walaupun di perkara perdata pidana itu selalu diperlukan. Dalam sistem peradilan Indonesia terhadap istilah yang namanya saksi mahkota. Saksi mahkota ialah seorang tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi terhadap tersangka atau terdakwa lainnya. Keberadaan saksi mahkota dalam sistem peradilan di Indonesia dipandang mempunyai potensi untuk membuka tabir kejahatan berat atau kejahatan yang melingkup seperti kejahatan korupsi, narkoba, dan pembunuhan berencana. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini kasus Sambo itu Brigadir Richard Eliezer itu adalah saksi mahkota dalam perkara pidana tersebut. Di sini saksi mahkota akan mendapat tekanan psikis saat berketerangan yang memungkinkan akan menjeratnya, karena saksi itu disumpah di dalam dalam peradilan, ia tidak dapat membela diri atau mengingkari atau berbohong di dalam memberikan keterangan tersebut. Karena jika ia melakukan kebohongan, maka ia akan dikenakan pidana baru. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah ditentukan bahwa perlindungan saksi dilakukan oleh lembaga tersendiri yang bersifat mandiri yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Namun lembaga ini masih bersifat nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, sehingga menjadi salah satu hambatan terhadap pelaksanaan perlindungan saksi atau korban di daerah secara maksimal. Jadi maksudnya di daerah-daerah seperti kayak di pelosok atau di daerah-daerah terpencil itu lembaga ini tuh kurang maksimal gitu pemerataannya, karena lembaga ini berpusat di ibu kota negara. Dalam menegakkan perlindungan saksi dan korban diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum diberikan kepada saksi mahkota dalam perkara pidana sama dengan saksi umumnya. Yang membedakan adalah saksi mahkota itu dilakukan penahanan karena ia juga tersangka atau terdakwa. Sedangkan saksi biasa tidak dilakukan penahanan. Maksudnya saksi mahkota ini juga adalah tersangka atau terdakwa itu sendiri. Dia itu menjadi saksi antara terdakwa lainnya. Misalnya di dalam satu kelompok kejahatan atau pembunuhan berencana atau bandar narkoba itu kan pasti ada 2 atau lebih orang. Nah, salah satu daripada terdakwa atau tersangka itu menjadi saksinya. Jadi dia memberikan keterangan saksi untuk terdakwa lainnya. Seperti yang dilakukan Brigadir Richard Eliezer. Dia menemukan titik terang perkara pidana tersebut. Kemudian saksi mahkota dapat diringankan hukumannya atau tuntutannya karena ia memiliki itikat baik sehingga dia bisa memecahkan masalah perkara pidana tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja perkuliahan kita. Sebagai standar saya selesai 1945. Biar waktunya itu saya sampai cari jam. Ya biar kita stay. Saya beri kesempatan saudara untuk sholat. Bagi yang mau sholat. Tapi walaupun saya cek nggak banyak juga yang berangkat sholat. Oke, tapi saya beri kesempatan untuk kita cut sholat. Kita masuk lagi jam selanjutnya di mata kuliah hukum pidana anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.